Kapolsek di Alor diduga menjadi calo casis Bintara Polri dan tipu warga belasan juta rupiah. YLO, seorang Kapolsek di Kabupaten Alor, NTT dilaporkan ke Polres Alor karena diduga menjadi calo casis Bintara Polri. Kapolsek ini diduga juga telah mengutip sejumlah uang dan menjanjikan kelulusan untuk seorang casis dan nilainya jutaan rupiah. YLO dilaporkan oleh Martinus Kavomey, 47 tahun, seorang petani asal desa Fuisama, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, 11 Mei 2024. YLO berjanji untuk membekali anak Martinus yang ingin mendaftar sebagai calon Bintara Polri tahun 2024. YLO pun menjamin anak Martinus bisa lulus dalam tes Bintara, tapi meminta uang sebesar 30 juta rupiah. Ironisnya, ketika verifikasi dan administrasi pemeriksaan awal di Polres Alor, anak dari Martinus tidak memenuhi syarat sehingga tidak bisa mengikuti seleksi tahapan selanjutnya di Kupang. Karena anaknya gagal mengikuti seleksi Bintara, akhirnya korban Martinus meminta YLO mengembalikan uang tersebut. Tapi YLO tidak mau mengembalikan uang itu sepeser pun. Akhirnya kesal dengan sikap YLO, Martinus pun akhirnya mengadukan kasus penipuan oleh YLO. Akhirnya ketahuan kan ya, selama ini ada calo-caloan begini. Selanjutnya ada lagi yang mengejutkan. SYL menjadikan biduan Nayunda pegawai honorer gaji 4 juta sebulan. Setahun padahal cuma masuk 2 kali aja. Widih, enak bener. Sekretaris Badan Karantina Kementan Wisnu Haryana yang hadir sebagai saksi dalam proses persidangan kasus korupsi dengan terdakwa SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin 20 Mei 2024 mengatakan kalau mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ternyata mengangkat biduan dangdut Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer di Kementerian Pertanian dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan. Tapi begitu selama bekerja setahun ya, si mbaknya ini terpantau hanya masuk 2 kali. Akhirnya jaksa pun mempertanyakan dari mana asal gaji Nayunda, yang ternyata berasal dari honor tenaga kontrak. Dan setiap bulannya Nayunda pun menerima uang yang langsung ditransfer melalui rekening bank. Hal janggal lainnya nih yang diulas yaitu bagaimana seorang asisten bisa mendapatkan gaji Kementan, sementara majikannya tidak bekerja pada instansi tersebut. Menurut Wisnu, itu merupakan arahan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil. Kalau udah kayak gini kira-kira mbaknya dipanggil jadi saksi nggak ya? Biodiesel B40 mau diuji coba di kereta api. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau Kementerian ESDM akan menjalankan uji coba biodiesel B40 untuk beberapa sektor di luar sektor otomotif. Uji terap B40 ini akan dilakukan untuk kereta api, kapal laut, alat dan mesin pertanian, hingga alat berat dan pembangkit listrik. Adapun bahan bakar biodiesel B40 merupakan campuran bahan bakar minyak jenis solar dengan 40% bahan bakar nabati di moda transportasi kereta api. Kementerian ISDM akan melakukan uji terap sektor non-otomotif itu dengan rentang waktu selama 8 bulan. Nah, Lemigas sebagai unit pengujian di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM pun akhirnya menyiapkan uji penggunaan bahan bakar biodiesel B40 pada tahap uji tersebut. Lemigas melakukan survei pembangunan infrastruktur sebagai persiapan uji penggunaan biodiesel B40 di sektor kereta api. Tapi kalau kita ngomongin soal biodiesel ya, ini sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menangkap peluang nih ya. Ada peluang baru sebagai sumber bahan baku biodiesel hingga biofaktur. Dan tercatat ada potensi dari kelapa sebagai sumber bahan bakar minyak atau BBM yang ramah lingkungan. Dan setidaknya ada 20-30% buah kelapa yang tidak layak konsumsi nanti akan dimanfaatkan ke sektor lain. Dan kemungkinan akan diolah ya untuk jadi campuran biodiesel. Itu dia hari ini rangkuman News Flash 21 Mei 2024 bareng aku, Sheila Oktarina.